Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap patuhi protokol yang ada, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan setelah keluar rumah. Dan jangan lupa menjaga kebersihan ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema udara bersih bagi kesehatan dengan subtema cara tubuh mengelola udara bersih. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah semua makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan oksigen? Ya, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan oksigen. Nah, dan bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Jadi, makhluk hidup yang ada di bumi ini mempunyai banyak sekali jenisnya. Begitu juga dengan hewan. Hewan juga dibagi menjadi beberapa jenis seperti mamalia, reptilia, amfibi, dan masih banyak yang lainnya. Proses pernapasan pada jenis-jenis hewan tersebut juga berbeda-beda. Nah, bagaimana proses pernapasan pada jenis-jenis hewan tersebut? Berikut penjelasannya. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan sebuah cerita yaitu tentang Dayu dan ikan hias. Mari kita baca bersama-sama ya. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, dari cerita yang telah kita baca bersama-sama tadi, Bapak mau bertanya, mengulas sedikit tentang cerita yang telah kita baca. Siapa yang memelihara banyak ikan hias? Ya, betul sekali, yaitu si Dayu. Lalu, apa saja ikan hias yang dipelihara oleh si Dayu? Ya, benar sekali. Ikan hias yang dipelihara si Dayu adalah ikan hias mas koki. Selanjutnya, di mana ikan mas koki tersebut dipelihara oleh si Dayu? Ya, benar sekali. Ikan mas koki tersebut dipelihara si Dayu di dalam akuarium. Nah, dari cerita si Dayu dan ikan hias tadi dapat kita ketahui bahwa ikan itu bernafas menggunakan insang. Proses pernapasan pada ikan dimulai saat air masuk ke rongga mulut. Dalam keadaan ini, tutup insang menutup. Kemudian, air yang tadi masuk ke rongga mulut akan dikeluarkan melalui tutup insang. Oksigen yang terkandung dalam air diikat oleh kapiler darah pada insang. Begitu juga dengan karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Selanjutnya, pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda
dari berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama ada sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Yang kedua ada pernapasan pada serangga atau insekta. Yang ketiga ada pernapasan pada ikan atau pisces. Yang keempat ada sistem pernapasan pada hewan amfibi. Yang kelima ada sistem pernapasan pada hewan reptil. Yang keenam sistem pernapasan pada burung atau aves. Dan yang terakhir sistem pernapasan pada mamalia. Selanjutnya, adakah yang perlu ditanyakan mengenai pembelajaran kita hari ini? Adakah yang belum bisa dipahami? Alhamdulillah, kalau tidak ada, Pak Guru akan memberikan tugas pada kalian, yaitu membuat gambar bagan cara kerja organ pernapasan pada ikan. Dan nanti dikumpulkan via grup WhatsApp ya. Dari materi yang telah disampaikan hari ini, apakah ada yang belum bisa dipahami anak-anak? Jika belum paham, bisa ditanyakan ya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kali ini, bahwa sistem pernapasan pada hewan berbeda dengan manusia. Bahkan, pernapasan pada hewan pun juga berbeda-beda. Misalnya, cacing. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulit. Burung menggunakan paru-paru. Ikan menggunakan insang. Serangga menggunakan trakea. Amfibi dari insang ke paru-paru. Dan reptil menggunakan paru-paru. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau berpesan. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa jaga jarak ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.